didik usia sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini juga kita akan mewawancarai Umi Lindawati Pratiwi selaku guru kelas dari kelas 5 di SDIT Kausar ini. Baiklah, Assalamualaikum Umi Linda. Assalamualaikum Mia. Di sini kan kita akan membahas mengenai kebutuhan yang sudah dilakukan guru terhadap muridnya di sekolah dasar. Sebelum kita membahas mengenai kebutuhan yang sudah diberikan, kita bahas dulu nih, apa sih menurut Umi Linda kebutuhan itu sendiri dan apa saja jenis-jenis kebutuhan itu jika kita pandang secara umum. Kebutuhan adalah segala yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Sedangkan macam-macam kebutuhan itu ada intensitas sendiri terbagi menjadi mutlak, primer, sekunder, dan tersier. Selain dari intensitas, ada waktunya itu bisa waktu sekarang ataupun waktu untuk masa depan. Selain waktu, ada sifat itu bisa bersifat jasmani dan bisa bersifat rohani. Dan yang terakhir itu subjek. Nah, subjek itu bisa individu dan bisa kolektif atau kelompok. Baiklah, jadi kalau kita membahas kebutuhan secara umum sebenarnya sangat banyak sekali ya, tergantung dengan apa kebutuhan itu, dari segi apa kita memandangnya, kemudian baru dibagi lagi menjadi jenis-jenis. Tadi kan ada 4 segi, kemudian dibagi lagi. Nah, kalau misalnya kita ini kan akan membahas kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar nih. Peserta didik sekolah usia dasar. Nah, apa sih sebenarnya gitu ciri-ciri khusus yang ada pada peserta didik sekolah dasar ini dibandingkan dengan yang bukan sekolah dasar, misalnya yang sekolah menengah atau dewasa kayak itu. Ciri khusus peserta didik di sekolah dasar itu menurut Jean Fraser membagi tahap perkembangan menjadi 4. Yang pertama adalah tahap sensori motor yang berumur dari 0 sampai 2 tahun. Ciri khususnya itu yang umur 0 sampai 2 tahun ini belum termasuk usia sekolah dasar, dia masih sekolah dini. Nah, yang tahap selanjutnya tahap pre-operasional, umur dari 2 tahun sampai 7 tahun. Ciri khususnya berpikir secara egosentris, lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis, dan belum cepat melakukan konservasi. Yang ketiga, operasional konkret dari umur 7 sampai 12 tahun. Ciri khususnya dapat melakukan konservasi logika tentang kelas dan hubungan pengetahuan tentang angka berpikir. Mereka sudah bisa berpikir, sudah bisa melakukan konservasi secara logika. Dan yang terakhir itu formal operasional dari umur 7 sampai 12. Jadi dari 4 tahap pertumbuhan dari generasi ini yang sudah masuk itu tahap kedua ya, 2 sampai 7 tahun dan 7 sampai 12 tahun. Jadi khususnya ada lebih banyak intuisi, lebih daripada berpikir logis dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan tadi kita sudah membahas mengenai kebutuhan, terus kita juga sudah membahas mengenai karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Nah, sekarang apa sih jenis-jenis kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar secara umum dulu kita bahas secara umum untuk seluruh siswa. Kebutuhan untuk anak usia sekolah dasar itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu biasanya jasmani. Nah, kebutuhan jasmani ini berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan. Jadi di sini tuh anak masuki tahapan perkembangan moral dan sosial. Di sini guru berperan untuk mengarahkan moral anak menuju ke jalan yang baik, dan kita harus mengajarkan anak untuk selalu hidup secara sosial. Dan yang berikutnya itu pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang itu guru berperan memiliki sifat yang empatik, yang adil. Yang kedua itu pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang bisa didapatkan dari siswa apabila gurunya memiliki sifat empatik, rasa adil, dan memberikan komentar-komentar yang positif bagi anak. Yang
Ketiga, pemenuhan kebutuhan harga diri. Pemenuhan kebutuhan harga diri ini penting karena untuk mengembangkan harga diri siswa dengan memberikan penghargaan dari pihak lain. Yang terakhir, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak, karena anak pada usia sekolah dasar itu biasanya sudah memiliki tingkat pesaing diri, apalagi untuk kelas 5 SD. Itu kebutuhan secara umum. Umi Linda sendiri nih selaku guru kelas dari kelas 5, sudahkah memberikan kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk siswa-siswa Umi Linda yang ada di kelas? Kalau untuk sebagian besar sudah terrealisasi. Kalau bagi saya, sebagian besar sudah terrealisasikan. Misalkan sikap guru yang menyenangkan bagi siswa. Guru harus memberikan kenyamanan pada muridnya, walaupun misalkan muridnya kadang ada yang tingkahnya ini aktif. Nah, guru tidak harus memberikan komentar yang jelek. Yang berikutnya itu biasanya kita memberikan pujian kepada siswa. Kalau siswa berani atau bisa mengerjakan tugas atau soal ke depan, kita memberikan pujian. Kalaupun tidak bisa, kita harus tetap memberikan pujian atas keberaniannya. Yang berikutnya, guru menghargai pemikiran siswa. Biasanya di kelas itu siswa ada yang memiliki pendapat-pendapat kan. Nah, pendapat itu harus kita dengarkan dan harus kita hargai pendapat mereka. Jangan tidak didengar. Iya, jangan tidak didengarkan, supaya nanti anak itu akan termotivasi untuk selalu berpendapat, selalu berpikiran terbuka. Tinggal kita arahkan saja. Kalau misalnya agak kurang tepat, dikasih tahu yang namanya seperti apa. Dan biasanya juga kita memberikan penghargaan yang berupa bintang penghargaan yang ditempel di dinding, supaya anak itu tahu, oh yang bintangnya banyak, dia berarti yang aktif, yang nurut, yang tertib. Yang terakhir itu biasanya kita ada karya-karya siswa, dan karya itu tidak hanya disimpan, ditempel di dinding dalam bentuk apresiasi untuk siswa dan juga untuk menghargai karya mereka. Oke, berarti sebagian besar sudah dipenuhi ya. Oke, baiklah. Berarti sebagian besar kebutuhan dari siswa sekolah dasar di kelas Umi Linda ini sudah terpenuhi. Tinggal kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada Umi Linda sudah mau diwawancarai mengenai kebutuhan yang sudah dipenuhi untuk siswa-siswa di kelasnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.